Baik. Mantap. Kak Rofif angkatan berapa, Kak? Di MT? Kenapa? Kak Rofif angkatan keberapa di MT? Di MT ada angkatannya nggak sih, Kak? Ada. Oh, ada. Ada angkatan. Iya, ada angkatannya. Kalau boleh tahu tuh angkatan berapa tuh, Kak? Ana angkatan 21. Oh, 21. Ya, angkatan 21. Berarti seangkatan dengan Kak Calvin, Kak Amar, Kak gitu itu ya? Iya, yang Kak Alvin, Kak Almar gitu. Hmm. Angkatan berapa? Kalau saya, Ya. angkatan B23 sih, Kak. Indonesia Angkatan 23. 2 23. tahun setelah Kakak berarti. Iya, 2 tahun. Nah. Kak, saya mau Kalau lihat wajah Kakak, boleh nggak, Kak? oh, boleh. Oke. Nah, Oh. Mantap. Makasih, Kak. mantap. Ya, sama-sama. Oh, di sini yang dari angkatan 21 siapa aja ya, Kak? Zaki. Kak Zaki. Ya, Zaki Destiawan. Oke, makasih Kak atas info-infonya, Kak. Supaya lebih kenal lagi saya. Iya, pengalaman baru. Benar. Iya. Betul bingung banget, Thomas. Di sini ada angkatan B24 ya. Ini anggota atau di Indonesia yang bukan MT nih. Ntar saya lihat dulu nama-namanya. Ada Ahmad Razak. Ini Ustadznya belum hadir kan? Oh, sudah ya? Oh, belum hadir. Nggak apa-apa, masih bisa perkenalan di sini. Saya mau bertanya sama Ahmad Razak nih. NT itu di BINUS mana ya? Saya baru masuk, Kak. Iya, saya tahu. NT baru masuk kan. Tapi NT itu di BINUS mana gitu? Kan ada Kemanggisan, Alam Sutra, Bekasi Oh, gitu. ke Kemanggisan. Kemanggisan. Oh, dekat Oh, berarti. Kemanggisan. Dekat. Iya. Sama saya. Aneh juga dari Kemanggisan sih. Oh iya. Boleh dong kenalan semua. Ini siapa ya yang BINUS yang 2401 nih? 2400 ini siapa ini? Mana? Oh ya, saya juga mau tanya, itu kalau NIM itu kan biasanya kan 10 ya? 10 digit ya? Nah, waktu itu saya periksa ada yang sampai 11 digit. Contohnya Ramadan nih. Iya, Kak. Mungkin sih beda-beda sih, tergantung dari ininya sih. Tergantung dari sananya. Oh, Sananya, iya. Sananya memang udah kayak gitu. gitu ya. Saya cek tuh NIM tuh rata-rata 10 digit, Kak. Oh, iya. Enggak dong. Di sini akhwat semua ya? Laki-laki semua ya? Apa ya kalau laki-laki ya? Oh, Enggak ada akhwatnya. Campur campuran ya? sih. Campuran. Oh iya, campuran di sini. Ada pengurus juga nih, Tiara Buhara ya? Ya, Hai, Tiara Kak. juga. Hai, Kak. Hai, Bayu. Hai Tiara. Wah, ada Rev. Halo, Assalamualaikum.
Baik. Ini MC lu, baik. Waalaikumsalam. Hanya di mute tadi sama siapa? Kurang tahu. Sama host. Oh, kepencet. Nah, saya kira kenapa gitu saya di mute. Lanjut. Teman seangkatan di sini siapa ya? Revo. Revo, hai. Sudah lama tidak berjumpa. Hai Bayu. Sudah lama. Iya. Ingat waktu LDKD? Oh, iya di sini ada umum ya? Oke, udah deh. Gak apa-apa. Perkenalan aja. Ini mau langsung mulai atau gimana, Kak? Silakan MC untuk bisa mulai. Saya bisa diberikan co-host ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Adapun susunan acara pada kajian sore ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Akina Faiz Labib, yang ketiga penyampaian kajian oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Reza Miladi Fauzan dengan tema Life Design During Pandemic. Yang keempat ada sesi tanya jawab, yang kelima dokumentasi, dan yang keenam penutupan. Baiklah, mari kita buka kajian pada sore ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara selanjutnya pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Akina Faiz Labib. Kepada Akina Faiz Labib, tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati.
rahmati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pembacaan tilawah oleh Akina Faisal Habib. Semoga yang kita sudah dengarkan tilawah tersebut pahalanya dilipat gandakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya materi kajian yang akan disampaikan oleh materi kajian meningkat ke acara selanjutnya yaitu pembacaan penyampaian materi oleh kajian oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Reza Miladi Fauzan dengan membawakan tema yaitu Life Design kepada Al-Ustadz Al-Mukarram. Tafadhal Maskuro. Baik, slide-nya tampak nggak ya? Kelihatan. Oke. Kelihatan Pak Ustadz. Kelihatan Ustaz. Oke, baik. Kalau wajah saya tampak nggak ya? Nampak. Oke, baik ya. Baik, teman-teman semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji serta puja mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertatap muka bermuajahah sekalipun dalam situasi daring. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini adalah pertemuan yang benar-benar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sahabat sekalian, gimana kabarnya? Semua sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Lagi di kampus atau lagi di rumah ini? Rumah, Pak Ustaz. Jadi lagi dirumahkan semua ya. Baik, sahabat sekalian, di kesempatan kali ini saya ingin membagi informasi tentang bagaimana mengokohkan potensi dan jati diri kita, sehingga harapannya dengan situasi pandemi ini yang kita belum tahu entah sampai kapan akan berakhir, tidak kemudian lantas membuat kita mengalami disorientasi, kehilangan arah, kehilangan langkah dalam menjalani kehidupan kita dan menatap masa depan kita yang insya Allah masih sangat cerah di masa depan. Baik, sahabat sekalian,
Di kesempatan kali ini saya akan lebih banyak sharing berkaitan dengan konsep Stephen ya, yang berkaitan dengan konsep atau teori kepribadian atau teori biopsikologi yang mudah-mudahan ini menjadi satu wawasan buat teman-teman semua dan mudah-mudahan sesi kita bisa kita tindak lanjuti. Saya sih berharap mudah-mudahan kalau memang dimungkinkan, jika teman-teman memang merasa bahwa ini merupakan sesuatu yang penting, ini merupakan sesuatu yang urgent, nanti kita mungkin bisa ketemu tatap muka langsung lah untuk sesi coaching. Baik, kalau saya ingin tanya kepada teman-teman semua, apa sih aset yang paling berharga dalam hidup kita? Boleh silakan memberikan jawaban. Apa sih aset yang paling penting yang kita anggap ini merupakan aset yang paling berharga dalam hidup kita? Kira-kira ada yang bisa memberikan jawaban, silakan bisa diisi di kolom chat ya. Oke, ada yang mengatakan keluarga itu aset yang paling berharga, yang paling bernilai. Ada pendapat lain? Waktu, oke, waktu, karena mungkin gambar slide-nya ada jam ya. Karena di gambarnya ada jam, sehingga kemudian menganggap bahwa waktu adalah sesuatu yang penting, yang paling berharga. Kesehatan juga merupakan aset yang berharga dalam hidup kita. Baik. Suara saya terdengar ya? Terdengar suara saya? Kedengaran. Oke, baik. Ternyata aset yang paling penting dalam hidup kita itu adalah waktu. Kenapa? Karena waktu itu tidak dapat diulang. Apa yang sudah terjadi ya terjadilah. Waktu tidak dapat disubstitusi. Dia tidak dapat digantikan. Waktu tidak dapat ditransfer. Kalau kita kehilangan kuota atau kehabisan kuota, kita bisa transfer sama kawan kita. Tapi kalau kita sudah kehilangan jatah usia kita tidak bisa menerima transferan umur atau usia dari orang lain. Lalu kemudian waktu tidak bisa disimpan. Waktu tidak dapat tidak dapat di-saving. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu, betapa bernilainya waktu, betapa berharganya waktu. Bahkan seorang ulama Imam Syafi'i mengatakan, jikalau sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan satupun ayat dalam Al-Quran, kecuali hanyalah satu surah ini saja, maka cukuplah satu surah ini menjadi petunjuk bagi umat manusia di dunia. Maka surah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah berkaitan dengan Al-Asr, waktu. Kenapa? Karena para ulama mengatakan al-waktu wal haya, waktu adalah kehidupan itu sendiri. Kita sadar betul bahwa waktu begitu penting, waktu begitu berharga, waktu begitu bernilai. Lalu pertanyaannya, adakah hal yang lebih penting daripada waktu? Silakan teman-teman semua, barangkali bisa memberikan pendapat, kalau waktu begitu penting, waktu begitu berharga, ternyata ada hal yang lebih penting, ada hal yang lebih berharga, ada hal yang menjadi aset yang lebih bernilai daripada waktu. Kira-kira apa teman-teman sekalian? Silakan bisa diisi di kolom chatnya. Iman, oke, baik. Kesehatan iman Islam. Ada pendapat lain? Ternyata jawabannya adalah teman-teman sekalian adalah karakter. Mengapa demikian? Oleh karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hilum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedangkan ketika itu dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ini menunjukkan apa? Ini mengartikan apa? Ini mengartikan bahwa setiap manusia itu sudah ditentukan materi dasarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Allah menciptakan dimensi ruang dan dimensi waktu atas manusia. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dimensi ruang dan waktu atas manusia, Allah menciptakan karakter manusia terlebih dahulu. Sehingga muncul perdebatan antara iblis dengan malaikat. Kenapa harus manusia yang menjadi khalifah? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi perdebatan atau pergunjingan antara malaikat dengan iblis berkaitan dengan bahwa kelak ada sosok makhluk yang bernama manusia. Itu menunjukkan bahwa karakternya, kisi-kisi manusia sudah Allah ciptakan terlebih dahulu sebelum Allah menciptakan dimensi ruang dan waktu atas manusia itu sendiri. Nah, begitu pentingnya membangun karakter, begitu pentingnya memahami karakter, begitu pentingnya membangun karakter, sehingga Rasul Muhammad SAW beliau bersabda, innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makarimal akhlak, untuk menyempurnakan karakter, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwa akhlak dalam agama kita di atas segala-galanya. Maka wajarlah kemudian kelak satu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada setiap Bani Adam pada hari kiamat. Dalam salah satu hadis riwayat Abdul Mas'ud, Rasul Muhammad SAW bersabda, tidaklah bergeser telapak kaki Bani Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya hingga ditanya 5 perkara. Apa 5 perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, umurmu kau gunakan untuk apa? Yang kedua, masa mudamu kau habiskan buat apa? Hartamu dari mana kau dapatkan? Hartamu untuk apa kau belanjakan? Ilmumu apakah diamalkan? Ternyata salah satu bagian yang paling penting yang kelak akan Allah tanya kepada setiap Bani Adam, salah satu di antara pertanyaan itu adalah masa mudamu kau habiskan untuk apa? Maka kalau anak muda atau pemuda yang memiliki karakter, yang berkarakter, maka dia akan menghabiskan, akan memanfaatkan masa mudanya untuk mengerjakan hal-hal yang penting, hal-hal yang bernilai, hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang besar, hal-hal yang strategis, hal-hal yang bermartabat dalam kehidupannya. Namun kalau ada anak muda tidak memiliki karakter, tidak punya karakter, lemah karakternya, maka tentu dia akan menghabiskan umurnya, usianya, masa mudanya untuk mengerjakan hal-hal yang picisan, hal-hal yang murahan, hal-hal yang tidak penting, yang tidak berguna untuk kehidupannya. Ini menunjukkan bahwa memahami karakter, membangun karakter itu lebih penting dibandingkan dengan jatah waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kenapa? Karena setiap kita diberikan jatah waktu yang sama. 1 hari 24, 1 menitnya 60 detik. Setiap manusia diberikan jatah waktu yang sama, tapi kualitas kehidupan seseorang, takdir kehidupan seseorang saat ditentukan apakah seseorang itu benar-benar membangun karakter yang kuat atau tidak dalam kehidupannya, dalam dirinya. Nah, kalau kita coba untuk mentelaah ya, seperti apa seharusnya roadmap kehidupan kita yang ideal? Seharusnya seperti apa life design kehidupan kita yang seharusnya, yang semestinya kita jalankan dalam kehidupan kita. Kalau seseorang itu masuk fase TK atau PAUD ya, maka fokus sosial anak TK atau PAUD itu adalah manajemen diri. Bagaimana seorang anak itu dia makan sendiri, mandi sendiri, istinja sendiri, tidur sendiri, menggunakan pakaian sendiri. Itu manajemen diri. Nah, itu pelajaran TK. Jadi kalau hari ini masih ada yang makan disuapin, mohon maaf ya, harus balik TK lagi. Nah, kalau SD itu eksplorasi lingkungan. Bagaimana seseorang itu dia mengenal dirinya, kemudian dia mengenal keluarganya, my family, dia sadar sebagai warga masyarakat, dia sadar sebagai warga negara,
dia sadar sebagai warga dunia, dia sadar sebagai warga semesta. Itu disebut dengan eksplorasi lingkungan. Dan harusnya penggemblengan berkaitan dengan eksplorasi lingkungan, stimulasi didapatkan ketika seseorang itu memasuki usia SD. Bagaimana ketika seseorang memasuki fase SMP? Fase SMP ini merupakan fase krisis dan fase kritis seorang anak. Yang berarti seorang anak ketika memasuki masa SMP, dia memasuki masa balighnya. Maka di masa baligh seorang anak itu, seharusnya dia sudah menemukan apa yang menjadi bakatnya, apa yang menjadi passionnya. Itu fokus sosial ketika seseorang itu berada di fase SMP. Lalu bagaimana ketika seseorang itu memasuki fase SMA? Kalau fase SMA, maka seorang itu seharusnya dia sudah bisa menyusun proposal hidupnya. Dia harus sudah bisa merancang apa sih profesinya, apa sih karirnya, apa sih bisnis masa depan yang kelak dia akan lakukan, yang akan dia tempuh, yang akan dia jalani, yang menjadi tapak profesinya dia. Itu SMA. Nah, bagaimana dengan universitas? Ketika seseorang itu memasuki fase atau masa universitas, fase perkuliahan, bagaimana di fase universitas ini seseorang itu dia sudah mulai merancang, dia sudah mulai membangun apa yang disebut dengan core kompetensinya, kompetensi inti yang dimiliki. Dia akan pakar di bidang apa, dia akan ahli di industri mana, dia akan mencapai peak performance-nya di bidang apa. Itu universitas. Nah, yang menarik adalah ketika kita dulu sekolah ya, itu SD fokus sosial kita ketika belajar di sekolah ya hanya belajar dan ujian. SMP fokusnya belajar dan ujian. SMA fokusnya belajar dan ujian. Nah, masuk universitas, maka beban manajemen diri, eksplorasi lingkungan, seperti kegiatan kuliah kerja nyata, KKN gitu. Kemudian magang, menemukan bakat dan passion, merancang profesi masa depan, tertumpah semuanya di fase universitas. Maka tidak jarang kemudian kita menemukan 87% mahasiswa Indonesia cenderung salah jurusan. Kenapa? Karena di masa SMA, fokus merancang profesi masa depan, itu bukan menjadi concern yang paling utama. Kita masih saja disibukkan dengan belajar, dan ujian. Belajar, dan mengejar nilai. Tapi tidak sibuk kita merancang proposal hidup kita, merancang social goals kita, merancang apa sih profesi masa depan kita, jalan sukses kita tuh apa sih, apakah gaji, tarif, laba, prestasi atau rating, lalu bintang terang kita apa, capaian sukses kita tuh bagaimana, kita ingin dikenal sebagai apa. Itu tidak menjadi fokus pada sebagian siswa ketika mereka berada atau duduk di bangku SMA. Akhirnya kemudian semua persoalan-persoalan yang seharusnya ini diselesaikan di fase SD, di fase SMP, di fase SMA, akhirnya tertumpah semuanya di fase perkuliahan, di fase universitas. Nah, yang menarik sahabat sekalian, dalam kehidupan fase anak muda usia 20 sampai dengan usia 40 tahun, maka paling tidak di fase ini seseorang itu melintasi 4 transisi krusial dalam kehidupannya. Yang pertama adalah transisi dari dunia sekolah ke dunia kampus. Itu krusial. Mau pilih jurusan apa, kuliah di mana, kemudian nanti fakultasnya apa, kemudian memilih universitasnya di mana, itu krusial. Lalu kemudian transisi yang kedua adalah transisi dari dunia kampus ke dunia profesi. Nanti pekerjaannya apa, jenis industrinya bagaimana, bagaimana supaya stay on the track di profesi tujuan. Itu punya tantangan tersendiri, punya problem sendiri yang tidak gampang juga diselesaikan ketika seseorang tidak mengenal kesejatian dirinya. Dari dunia profesi kemudian beranjak kepada transisi yang ketiga, yakni transisi dari dunia profesi ke dunia pernikahan, dunia rumah tangga. Ini juga tidak gampang, transisi yang tidak mudah juga dilalui oleh pada banyak orang. Termasuk memilih jodoh, termasuk bagaimana menjadi high quality single, menjadi jomblo yang berkelas, ini punya tantangan tersendiri itu. Ketika seseorang itu mempersiapkan bekalnya memasuki jenjang
rumah tangga atau jenjang pernikahan. Dan ternyata ketiga transisi krusial ini kita alami, kita jalani di masa-masa di mana kita disebut sebagai pemuda. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin benar-benar mendesain kehidupan kita, mendesain roadmap kehidupan kita secara benar, secara tepat, secara efektif, maka langkah yang pertama yang perlu kita lakukan sebagai pintu masuk utama kita adalah kita harus kenal dulu potensi diri kita. Kita harus sadar potensi dulu. Kita harus memahami apa sih kelebihan kita. Apa sih potensi terbaik yang kita miliki. Sehingga kita bisa fokus mengoptimalkan, kita bisa fokus menggembleng, kita bisa berfokus berinvestasi pada apa-apa yang menjadi kelebihan kita. Karena biasanya mereka yang galau itu adalah mereka yang selalu membanding-bandingkan kelemahan dirinya atas kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga dia memiliki sikap rendah diri, seolah-olah nggak punya apa-apa, saya tuh nothing, saya tuh nggak punya kekuatan apa-apa, saya nggak punya kehebatan apa-apa. Dan ini menjadi satu problem tersendiri ketika seseorang ini beranjak menuju sukses kehidupan dalam pencapaian kehidupannya. Nah, kalau dia sudah kenal dirinya, dia sudah paham karakternya, dia sudah memahami potensi terbaiknya, maka dimungkinkan bagi dia untuk mendesain, untuk memfokuskan investasinya, penggemblengannya atas apa-apa yang menjadi kelebihan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'malu 'ala makanatikum", berbuatlah, bekerjalah sesuai dengan potensi terbaik kalian, sesuai dengan makanat kalian, sesuai dengan keberadaan terbaik kalian. Maka mengenal jati diri merupakan langkah awal menuju karpet merah, menuju kesuksesan yang diinginkan oleh seseorang. Oke, teman-teman, sampai sini barangkali ada pertanyaan atau ada pendapat atau ada komentar, silakan boleh disampaikan. Oke, kita lanjut ya. Prinsipnya seperti apa? Prinsipnya fenotip sama dengan genetik plus lingkungan. Jadi fenotip itu adalah apa yang tampak pada seseorang sebagai perilakunya, sebagai kepribadiannya, sebagai attitude-nya, sebagai unjuk kerjanya, sebagai performanya, itu dipengaruhi olehnya dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, oleh faktor pendidikan, oleh faktor tempaan, oleh faktor pengasuhan, oleh faktor habitat sosial dan lain sebagainya. Nah, kalau seseorang itu fenotipnya 100%, artinya seseorang itu mencapai kondisi yang paling optimal dalam kehidupannya, dalam kepribadiannya, dalam unjuk kinerjanya, maka genetika, bakat itu memberikan pengaruh 20%. Sedangkan lingkungan memberikan pengaruh 80%. Perbedaannya apa antara bakat dengan lingkungan, antara genetika dengan lingkungan? Kalau genetik itu bersifat fix, tetap, dia tidak berubah, melekat pada seseorang sepanjang hidupnya, sedangkan lingkungan itu kita bisa pilih, lingkungan itu kita bisa seleksi, lingkungan kita bisa ubah, lingkungan kita bisa berpindah. Nah, kalau seseorang itu fenotipnya 100%, artinya dia mencapai kondisi yang paling optimal dalam kehidupannya saat ini, maka sebetulnya genetika memberikan kontribusi 20%, lingkungan 80%. Kalau seseorang itu fenotipnya 70%, hampir optimal 70%, maka genetik memberikan kontribusi fix 20%, sedangkan lingkungan memberikan kontribusi 50%. Nah, kalau seseorang itu fenotipnya minus 30%, artinya kondisi seseorang itu dalam kondisi yang minus, dalam kondisi buruk fenotipnya, maka genetika itu memberikan kontribusi fix 20%, sedangkan lingkungan, kalau dia minus 30%, sedangkan lingkungan minus 50%. Ini berarti bahwa setiap orang itu diberikan modalitas yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni 20% positif genetik. Contoh begini.
Nah, bukan hanya manusia saja yang memiliki potensi genetik, bahkan hewan pun juga diberikan potensi genetik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kelebihan yang mereka miliki. Ada hewan yang jagonya jago berlari, citah namanya. Yang jagonya gelayutan, apa namanya? Gelayutan? Monyet. Oke, monyet ya, bukan saya ya. Yang jagonya terbang. Burung. Burung itu. Yang jagonya berenang? Ikan. Atlet. Oke. Ikan. Kalau kita berikan skor kemampuan ikan dalam berenang, berapa kira-kira skor ini? Berapa nilainya? Kemampuan ikan dalam berenang. 10. 100 ya. Oke, berarti Iya, 100. Berarti fenotip ikan sama dengan 100. Kalau kita berikan skor kemampuan monyet berlayutan, berapa kira-kira scoring? Tetap 100 juga. 100 lah gitu. Berarti fenotip monyet sama dengan 100. Kalau kita berikan skor kemampuan burung dalam terbang, berapa scoringnya? 100. 100. Tapi ada burung yang nggak bisa terbang, Ustaz. Berarti fenotip burung sama dengan 100. Nah, pertanyaan saya, monyet bisa nggak berenang? Monyet bisa nggak berenang, teman-teman? Enggak. Bisa lah. Bisa. Di PIK banyak monyet yang berenang-berenang itu. Monyet bisa berenang, tapi tak sehebat ikan. Kalau kita berikan skor kemampuan monyet berenang, kira-kira berapa scoringnya? Di bawah 10. Ya pasti, mungkin cuma 10, 20, 15. Ya average paling-paling mentok-mentok cuma 30. Nah, kalau ada monyet sehari-hari kerjaannya, job desk-nya, berenang terus kayak si ikan ya. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, masih saja tuh monyet berenang kayak ikan. Pertanyaan saya kira-kira itu monyet makin happy atau makin stres? Happy? Belum tahu. Ya makin stres lah. Kata si monyet, menjalani hidup yang nggak gue banget. Sama Stres. Itu ngapain tuh ikan berenang-berenang gitu? Berhenti. Nah, rupanya si cita, burung, ikan, dan monyet ini mereka satu sekolah. Namanya Animal School. Sekolah untuk para hewan. Lalu kepala sekolahnya bilang begini, anak-anakku sekalian, monyet, burung, cita, dan ikan, kalau kalian ingin lulus dari sekolah kami ini, maka syarat nilai kelulusan kalian, nilai kalian wajib 60 untuk 4 mata pelajaran utama. Mata pelajaran berlari, mata pelajaran berenang, mata pelajaran gayutan, dan mata pelajaran terbang. Pertanyaan saya, stres nggak nih bocah-bocah? Pasti. Stres ya? Yang paling stres siapa kira-kira? Pasti. Siapa yang paling stres? Terbagi rata sih. Ikan. Yang paling stres, gurunya yang paling stres. Gimana cara ngajarin kelanjutan? Gimana mengajarin si cita ini untuk terbang? Yang paling stres gurunya. Tapi kalau muridnya stres, stres juga. Siapa yang paling stres? Ya mungkin ikan yang paling stres. Kata si ikan, jadi gua harus lari gitu kayak cita. Ngebayangin aja gua nggak bisa gitu, harus si ikan kayak begitu. Nah, diperparah lagi ketika pengambilan raport, ternyata ibunya si ikan datang pada saat mengambil raport. Pasti dicek gitu nilainya, ternyata nilainya si ikan berenangnya 9. Tapi nilai gelayutannya cuma hanya 4. Lalu kemudian karena kecewa dengan nilai 4 tadi, akhirnya sama si ibu di treatment. Treatmentnya bagaimana? Sama si ibunya ikan, akhirnya diputuskan, mulai besok ikan, kamu mesti kursus gelayutannya, kayak monyet.
Nah, pertanyaan saya kira-kira si ikan tadi ketika dikursusin Python makin hebat atau makin stres? Makin stres. Kata ikan mendingan gua mati aja. Banget lah tuh ikan. Nah, berarti kita nggak bisa dong mengatakan bahwa ikan lebih hebat dibandingkan dengan burung. Atau burung lebih hebat dibandingkan dengan ikan. Atau ikan lebih hebat dibandingkan dengan monyet. Kenapa? Karena masing-masing mereka memiliki potensi terbaik masing-masing. Lalu pertanyaannya, kenapa kok ikan hebat dalam berenang? Karena ikan memiliki potensi genetik yang membentuk fungsi tubuh dia hebat untuk berenang. Kenapa? Karena Allah memberikan modalitas kepada si ikan, memberikan anugerah kepada si ikan, insang, spirit, dan tubuh yang bersisik. Kenapa burung hebat untuk terbang? Karena burung memiliki potensi genetika yang membentuk fungsi jasmani dia hebat untuk terbang. Kenapa? Karena Allah menganugerahkan kepada si burung ini tubuh yang bersayap. Lalu pertanyaan saya, mungkinkah potensi genetika mereka saling bertukar? Tidak. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin tertukar? Misalkan burung yang bersisik gitu kan, terus monyet yang berinsang gitu. Kenapa? Allah tuh. Sudah masing-masing, Ustaz. Sudah ditetapkan sama penciptanya seperti itu. Karena potensi genetik merupakan potensi yang berberi, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah tetapkan kepada setiap makhluknya. Lalu bagaimana cara kita memahami potensi genetika yang ada pada manusia? Maka ada satu teori yang disebut dengan teori strata genetik. Strata yang paling tinggi itu adalah jenis kelamin, gender. Jadi jenis kelamin seseorang itu memang anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan potensi genetik yang berlaku fix, tetap, dan tidak berubah sepanjang hidupnya seseorang. Jadi kalau katakanlah misalnya seseorang itu terlahir laki-laki ya, lalu kemudian atributnya dirubah lah gitu, bentuk wajahnya dirubah, kemudian alat kelaminnya dia rubah, kemudian eksoterisnya dia rubah gitu, tetap saja bawah sadarnya laki-laki. Sekalipun sudah dirubah secara fisik seperti perempuan, tapi genetiknya tidak akan berubah, dia tetap laki-laki. Maka strata yang paling tinggi dalam strata genetik itu jenis kelamin, bahwa laki-laki dan perempuan memang diciptakan berbeda. Cara kerja otaknya berbeda, fungsi indrawinya berbeda, kemudian kromosomnya juga berbeda. Kemudian strata genetika yang kedua yakni mesin kecerdasan, yakni STIFIN, Stephen. Nah, Stephen ini merupakan strata genetika yang kedua setelah gender, jenis kelamin. Kemudian yang ketiga adalah drive kecerdasan, introvert dan extrovert. Nah, jenis kelamin, mesin kecerdasan dan drive kecerdasan itu genetik, namun bersifat hereditary. Dia unhereditary, dia tidak dapat diwariskan. Artinya jenis kelamin seseorang, mesin kecerdasan dan drive kecerdasan seseorang itu memang pure, merupakan murni anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kapasitas hardware otak seseorang dan golongan darah. Kalau kapasitas hardware otak seseorang atau IQ itu diwariskan umumnya dari ibunya. Nah, kalau golongan darah AB, dan O biasanya dihubungkan itu dengan hukum Mendel. Jadi kalau seandainya bapaknya golongan darah A, ibunya golongan darah B, maka dimungkinkan anak-anaknya kalau nggak A, B, atau AB. Nggak mungkin C, apalagi D ya. Nah, itu genetik namun bersifat hereditary, dapat diwariskan. Nah, kalau genetik hereditary itu stabil mengikuti hukum Mendel, maka genetik yang unhereditary itu stabil mengikuti takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya ingin preview tentang konsep Stephen. Karena menurut saya dari beberapa teori-teori kepribadian yang membongkar karakter seseorang, saya rasa konsep Stephen ini yang paling universal, ini yang paling merepresentasikan kepribadian seseorang itu secara lebih utuh.
Jadi Stephen itu singkatan dari sensing, thinking, intuiting, dan feeling dan insting. Jadi jangan tanya ke saya, Stephen itu nama orang atau nama kritik. Ini rasanya pedas atau rasanya asin gitu. Nah, teori Stephen ini dikembangkan oleh Farid Poniman, yang dia merujuk kepada teori psikologi yang diusung oleh 3 orang psikoanalisis. Gustav Jung, Ned Herman, dan Paul MacLean. Nah, konsep Stephen ini sudah didesain selama kurang lebih 13 tahun oleh Cubic Leadership dan telah membantu lebih dari 200 perusahaan nasional dan BUMN Indonesia. Nah, ketika seseorang itu kemudian mengetahui mesin kecerdasannya yang S, T, I, F ataupun IN, maka dia dapat mengenali kekuatan utamanya dia, potensi terbaiknya dia, makanatnya dia. Lalu pertanyaannya, kenapa kok menggunakan konsep Stephen untuk memahami karakter seseorang, untuk membongkar kepribadian seseorang? Yang pertama, karena Stephen itu simple. Kenapa simple? Karena dari 5 miliaran manusia yang pernah mendiami bumi ini, Stephen hanya membagi manusia hanya ke dalam 5 tipologi saja, hanya 5 kategori saja, hanya 5 kotak saja, hanya 5 kamar saja. Kalau enggak dia S, sensing, atau dia T, thinking, atau dia I, intuiting, feeling, ataukah dia insting. Simple. Kalau kita membagi manusia, mengkategorikan manusia, mengkelompokkan manusia ke dalam bahasa, berapa banyak jumlah bahasa di dunia? Kalau kita mengkategorisasikan seseorang berdasarkan sukunya, berapa ratus ribu jumlah suku yang ada di dunia ini. Nah, simpelnya Stephen, karena Stephen hanya mengidentifikasi, hanya mengcapture manusia hanya ke dalam 5 tipologi saja. Itu yang membuat mengapa Stephen simple. Yang kedua, akurat. Kenapa Stephen ini akurat? Karena yang diukur adalah genetiknya. Artinya Stephen membantu kita untuk menemukan yang 20% genetik tadi. Kalau sudah ketemu yang 20% genetik tadi, maka memudahkan kita untuk menemukan atau menselaraskan dengan lingkungan yang sesuai, pendidikan yang sesuai, profesi yang sesuai, lintasan kehidupan yang sesuai, industri yang sesuai dengan genetika kita, sehingga fenotip kita bertumbuh hingga 100%. Maka Stephen yang akurat ini akan membantu seseorang mengoptimalkan kehidupannya. Kemudian yang ketiga, Stephen itu aplikatif karena konsep ini dapat di-breakdown, dapat diterjemahkan, dapat diaplikasikan untuk berbagai macam aspek kehidupan yang dijalankan oleh manusia. Oke, saya masuk ke bagian inti berkaitan dengan konsep otak ya. Dalam konsep Stephen, manusia memiliki 5 belahan otak. Ada otak kiri bagian bawah, kiri bagian atas, kanan bagian bawah, dan otak belahan tengah. Yang 5 belahan otak ini masing-masing memiliki fungsi dasar. Kalau limbik kiri, fungsi indrawi yang dominan. Kalau neokorteks kiri, fungsi logika berpikir. Kalau neokorteks kanan, fungsi intuisi imajinasi. Kalau limbik kanan, fungsi perasaan. Kalau otak belahan tengah, yang dimana posisi otaknya dari mulai batang otak hingga tulang ekor, yang tidak memiliki lapisan pembungkus sel otak, maka otak belahan tengah ini fungsi dasar otaknya fungsi keserbabisaan. Jadi Stephen meyakini bahwa manusia memiliki 5 belahan otak. Jadi kalau dulu kita waktu di SMA muncul pertanyaan, itu Homo sapiens atau Homo Pithecanthropus erectus itu manusia ataukah dia klan daripada simpanse? Maka dalam konsep Stephen itu mudah untuk dijawab. Kalau otaknya dibelah jumlahnya 3 berarti bukan manusia. Kalau manusia fix 5. Tidak mungkin ditemukan belahan otak yang ke-6. Mau taruh di mana? Di tas. 5 aja udah kepenuhan. Kalau 3 berarti bukan manusia. Bedanya apa hewan dengan manusia? Kalau hewan itu tidak memiliki neokorteks. Hewan itu nggak punya logika. Hewan itu nggak punya intuisi imajinasi. Yang namanya sangkar burung dari dulu mah itu gitu-gitu aja. Yang namanya sarang semut nggak berubah. Yang namanya katakanlah makanan ayam sejak dulu begitu saja. Tidak ada proses kreatif yang dilakukan oleh hewan. Kenapa? Karena hewan tidak memiliki neokorteks. Nah, dalam konsep Stephen, dari 5 belahan otak yang manusia punya ini, pasti ada 1 belahan otak yang dominan, pasti ada 1 belahan otak yang memimpin,
pasti ada satu belahan otak yang menjadi rezim otaknya. Bisa jadi yang dominan itu yang sensingnya, fungsi indrawinya, ataukah yang thinkingnya, yang logikanya, ataukah intuitingnya, imajinasinya, ataukah feelingnya, perasaannya, ataukah otak belahan tengah, insting keserbabisaannya. Jadi kalau ibarat 5 mesin kecerdasan, itu 1 jadi imam, 4 jadi makmum. 1 memimpin, 4 mensupport, 4 pendukung. 1 jadi presiden, 4 menjadi menteri. Berbeda dengan konsep multiple intelligence. Dalam konsep multiple intelligence, setiap manusia memiliki 2, 3, atau bahkan 4 jenis kecerdasan. Hanya saja confuse, membingungkan. Lalu mana yang terhebat? Lalu mana yang superlatif? Lalu mana yang menonjol? Multiple intelligence tidak bisa menunjukkan itu. Nah, Stephen ini menganut paham single intelligence, kecerdasan tunggal, bahwa setiap manusia pasti memiliki 1 jenis kecerdasan yang dominan. Nah, kecerdasan yang dominan itulah yang menjadi keberadaan terbaik seseorang. Potensi terhebat seseorang. Nah, Stephen sebagai alat tes, hanya 2 hal yang dia ukur. Yang pertama, dari 5 belahan otak yang manusia punya tadi, manakah belahan otak yang dominan? Yang sekaligus menjadi mesin kecerdasannya. Kemudian yang kedua, dari belahan otak yang dominan tadi, lapisan otak yang dominan berada di mana, berwarna apa? Yang sekaligus menjadi drive kecerdasannya. Jadi Stephen sebagai alat tes, dia mampu meng-capture organ fisik otak seseorang. Tisunya seperti apa? Apakah berwarna putih di dalam ataukah berwarna abu-abu, kelabu di luar? Atau dia tidak memiliki drive kecerdasan sebagaimana pada otak belahan tengah. Yang di mana sel-sel otaknya terurai, dia tidak memiliki lapisan pembungkus sel otak. Nah, dari 2 informasi inilah kemudian dapat kita kuak ribuan informasi berkaitan dengan karakter genetik seseorang, personality genetik seseorang. Inilah cara cepat, cara mudah, cara efektif untuk membongkar karakter kita. Ketika kita sudah memahami karakter kita, maka memudahkan bagi kita untuk menemukan proses penggemblengan yang tepat sesuai dengan karakter kita, sehingga kita bisa mencapai kondisi terbaik dalam kehidupan kita. Baik, saya percepat ya. Nah, setelah seseorang itu kemudian mengenali potensi dirinya, dia memahami tentang karakter genetiknya, dia mengetahui jenis kecerdasannya, dia memahami cara menghebatkan dirinya, dia memahami bagaimana cara dia bisa menghebatkan perannya, maka setelah itu yang dilakukan adalah ubahlah alokasi energi dan waktu yang dimiliki menjadi fokus satu hebat. Kita tidak mungkin menjadi semua hal, kita tidak mungkin hebat di semua hal, namun kita perlu mengalokasikan energi kita, mengalokasikan waktu yang kita miliki untuk bisa fokus terhadap apa-apa yang menjadi kehebatan kita, apa-apa yang menjadi kelebihan kita. Maka disitulah kemudian kita akan menemukan karpet merah kita. Kalau dalam bahasa akademisnya yang namanya profesor, tidak ada profesor di semua bidang ilmu. Yang ada profesor bidang A, profesor bidang B, profesor bidang C. Gitu. Tidak mungkin ada profesor dikatakan sebagai seorang yang expert di semua bidang. Pasti dia dia ahli, dia pakar di salah satu bidang. Dan dia memiliki kapasitas di situ. Itulah kenapa ketika seseorang memahami karakternya, maka dia akan lebih mudah mengefektifkan hidupnya, mengefektifkan waktunya, mengefektifkan energinya untuk mengerjakan hal-hal yang penting, hal-hal yang besar, hal-hal yang strategis dalam kehidupannya sesuai dengan potensi terbaik yang dia miliki. Nah, jika seseorang itu mesin kecerdasannya adalah sensing, maka desain langkah dan arah hidup seseorang itu, jadilah dia orang kaya yang dermawan dengan kerja kerasnya. Jika seseorang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala mesin kecerdasannya thinking, maka jadilah dia penguasa, jadilah dia pejabat, jadilah orang yang bertahta, orang yang berkuasa, yang adil dengan kerja cerdasnya. Kalau seseorang itu dianugerahi mesin kecerdasannya intuiting, jadilah dia pengusaha yang menginspirasi dengan kerja kuantumnya, dengan daya terobosnya.
Kalau seseorang itu dianugerahi Allah mesin kecerdasannya feeling, jadilah dia leader, jadilah dia pemimpin yang merekat, yang menyatukan dengan kerja empatiknya. Dan jikalau seseorang itu dianugerahi Allah dalam hidupnya sebagai tipe insting, yang insting itu melekat dalam kehidupannya sepanjang hidupnya, maka supaya dia lebih meruang, jadilah dia tokoh. Tokoh yang seperti apa? Tokoh pendamai. Dalam dimensi kerjanya, dimensi aktif seperti apa? Dengan kerja ikhlasnya. Maka itulah fanning the path seseorang itu untuk mencapai karpet merahnya. Jadi pertanyaan kira-kira, teman-teman termasuk tipe yang mana nih? Apakah yang sensing, yang indrawi? Apakah yang thinking, yang logik? Apakah yang intuiting, yang imajinatif, yang kreatif? Apakah feeling yang pandai memahami inti perasaan orang lain? Ataukah insting yang serba bisa? Oke, silakan teman-teman jawab. Pakai ilmu kirologi aja ya, dikiro-kiro aja ya, dikira-kira aja. Kira-kira tipe yang mana? Oke, belum pada tahu ya nih ya. Kalau misalnya seseorang, jangan-jangan saya instingnya, bisa jadi saya serba bisa. Serba tahu, atau boleh jadi sebaliknya, serba nggak bisa, serba nggak tahu gitu. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Kalau kita sudah menemukan potensi kita yang mana, apakah sensing, apakah thinking, apakah intuiting, apakah feeling, maka langkah berikutnya adalah kita memerlukan deliberate practice, yakni 10.000 jam. Menurut Anderson Erickson, pakar human performance, beliau mengatakan bahwa di industri dimanapun, di profesi manapun, agar seseorang itu bisa mencapai peak performance-nya atau mencapai level mastery, maka seseorang itu harus melakukan praktek terdesain selama 10.000 jam. Artinya setelah seseorang itu sudah stay on the track, dia sudah berada pada track yang benar sesuai dengan jalur genetikanya, maka proses penggemblengan berikutnya adalah proses latihan terdesain selama 10.000 jam. Di industri manapun. Contoh misalkan seorang pilot ya, dikatakan pilot yang handal manakala dia telah memiliki jam terbang selama 8.000 jam. Kalau seorang pakar bedah saraf bukan hanya 10.000 jam, dia memerlukan 25.100 jam baru dikatakan sebagai seorang pakar bedah saraf. Tapi average rata-rata seseorang itu kalau dia ingin expert, kalau dia ingin ahli di satu bidang, maka dia memerlukan 10.000 jam proses penggemblengan. Nah, kalau seseorang itu memahami potensi genetikanya yang mana, maka memudahkan bagi dia untuk kemudian membuat desain jangka panjang terhadap arah hidupnya, terhadap pencapaian hidupnya, termasuk terhadap praktek terdesain dia selama 10.000 jam. Nah, yang menarik adalah ketika seseorang itu dia ingin mencapai peak performance-nya, melatih 10.000 jam tentu dia memerlukan paling tidak 4 pendukung. Yang pertama dia memerlukan coach, yang kedua dia memerlukan mentor, yang ketiga dia memerlukan investor, dan yang keempat dia memerlukan partner. Bedanya apa antara mentor dengan coach gitu? Kalau mentor itu dia mengarahkan jangka panjangnya. Maka pertemuan dengan mentor tidak harus sering, cukup setahun sekali saja untuk memastikan bahwa arahnya masih on the track. Nah, kalau kita misalkan sebagai pengusaha, maka mentornya meski seorang pengusaha, cuma bedanya dia sudah lebih dulu sukses dibandingkan dengan kita. Jadi industri meski sama untuk mentor. Kalau seseorang itu ingin jadi politisi,
maka mentornya meski seorang politisi, cuma bedanya dengan kita baru mulai sedangkan dia sudah sukses duluan. Industrinya masih sama. Tapi kalau coach tidak harus industrinya sama. Maka dalam konsep Stephen itu memudahkan seseorang itu untuk mengetahui siapa sih mentor yang pas sesuai dengan chemistry-nya dia. Jadi kalau seseorang itu mesin kecerdasannya sensing, maka kalau dia memilih mentor, maka pilihlah mentor. Selain melihat kompetensinya, pilihlah mentor yang mesin kecerdasannya intuiting. Kalau seseorang itu dia tipe kecerdasannya adalah sensing mesinnya, maka kalau dia memilih coach yang melipat gandakan potensi dia, pilihlah coach selain melihat core kompetensi dia di mana, tapi juga melihat chemistry-nya coach dengan tipe feeling. Baik, ini menurut saya cara kita mendesain kehidupan kita. Pasca kampus berarti tahapan berikutnya kita memasuki fase transisi yang kedua, yakni dunia kampus ke dunia profesi. Mudah-mudahan paling tidak sharing yang saya berikan pada sore hari ini memberikan sedikit informasi lah berkaitan dengan bagaimana kita menemukan kesejatian diri kita, karakter kita, kehebatan kita, kekuatan kita dengan konsep Stephen, sehingga kita bisa mudah mengarahkan langkah hidup kita, kemudian lebih mudah kita untuk menemukan faktor pendukungnya, sehingga akhirnya kemudian kita bisa mencapai sukses mulia dalam kehidupan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada moderator. Waalaikumsalam. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi audit yang ingin bertanya boleh menyalakan mic atau via chat. Yang ingin bertanya kepada ustadznya silakan. Oke, Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Boleh, silakan. Ini makanya. Kalau misalnya, kan tadi kan ada transisinya ya, Ustaznya. Jadi habis berkuliah, kerja, kemudian menikah, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya itu lengkap gimana, Ustaz? Jadi kita kan Anda lagi kuliah, tapi merasa ingin menikah langsung gitu. Itu gimana, Ustaz, solusinya? Baik, terima kasih. Kalau yang saya sebutkan itu transisi krusial yang kita akan lalui dalam kehidupan kita. Kalau saya termasuk yang nikah dulu baru selesai kuliah. Kalau saya termasuk yang nikah dulu baru kemudian selesai kuliah, pada saat wisuda punya anak satu. Gitu. Tapi kan umumnya rata-rata sebagian besar mahasiswa mereka selesaikan studi dulu baru kemudian masuk ke transisi yang berikutnya, yakni dunia pertingkat atau dunia rumah tangga. Tapi ala kulli hal gitu, pada setiap transisi ini karakteristiknya berbeda-beda. Kalau seseorang itu kemudian hendak menikah, kan dia kan perlu memahami karakter pasangannya, sehingga proses dia beradaptasi dengan pasangan itu akan jauh lebih mudah ketika sejak awal dia sudah mengetahui jenis kecerdasan atau mesin kecerdasan pasangannya. Lalu bagaimana chemistry hubungannya? Apakah hubungannya mendukung, didukung, menaklukkan, ditaklukkan? Itu sudah bisa dipetakan dengan menggunakan konsep Stephen. Jadi kalau saya pribadi pernah bersamai lah gitu, ada kawan dia pas sarjana ITB, kemudian dia mau menikah dengan calonnya, dia tinggalnya di Bandung, lalu kemudian dia minta saya untuk memprofile calon istrinya lah gitu, kemudian tes Stephen. Nah, tes Stephen kan gampang, cuma menggunakan 10 sidik jari, cuma pinjam sidik jarinya aja, kemudian diproses oleh server, kemudian dalam hitungan 3 menit sudah bisa diketahui mesin kecerdasan pasangannya. Lalu saya jelaskan profil tentang calonnya kepada si Ikhwan yang ITB tadi itu, tipe calon istrinya itu tipenya insting itu begini, tabiat terhadap uang itu seperti ini, dia akan hebat diperankan seperti ini. Nah, kalau postur pasangan kamu itu tipenya feeling, hubungannya dengan insting, maka postur pasangannya begini dengan begini. Gitu. Nah, itu memudahkan tadi ketika seseorang itu melewati transisi yang krusial, maka proses dia untuk melalui tahapan-tahapan yang dianggap sulit tadi itu menjadi mudah dengan menggunakan Stephen.
Oke, terima kasih Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya silakan. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Jadi tadi Ustadz kan sempat menjelaskan ya terkait fase dari SD, SMP, SMA. Seperti SMP itu gimana kita fase menemui gitu apa yang menjadi kelebihan kita. Terus SMA kita mengetahui apa nih yang istilah itu yang kita ingin jejaki gitu, entah karir atau apa. Kemudian kuliah dan seterusnya. Nah, kalau pertanyaannya begini Ustadz, bagaimana kalau misalkan ada seseorang yang dia mungkin dari SMP, SMA itu belum mengetahui apa kelebihan diri mereka gitu. Bisakah, memungkinkankah mereka itu menemukan mulai dari jati diri, tujuan yang ingin ia capai itu pada saat dia kuliah. Jadi bisa dibilang pada saat kuliah itu diborong semua gitu. Yang tadi SMP, SMA, mereka itu masih belum tahu atau mungkin malah belum aware gitu akan keperluan hal tersebut. Memungkinkankah hal itu dalam tanda kutip dibabat semua di masa kuliah? Seperti Ustadz, terima kasih. Saya rasa itu memungkinkan. Saya juga pada awalnya pasien sebenarnya di Steven itu. Jadi saya punya bisnis, terus bisnis saya berantakan, terus punya hutang banyak loh. Akhirnya kemudian saya merasa kayaknya ada yang keliru saya menjalankan bisnis ini. Saya minta kawan saya untuk tes Steven, saya undang ke rumah untuk tes Steven. Oh ternyata bisnis yang saya jalankan itu DNA-nya nggak sesuai dengan karakter saya. Oh itulah membuat mengapa kok saya nggak terlalu bersemangat banget menjalankan bisnis ini. Itu yang membuat mengapa kok bisnis ini seperti bisnis yang cuma nyambung hidup aja. Saya merasa tidak terscaling up di sini. Sulit untuk mengenhance bisnis ini. Oh rupanya karena memang karakteristiknya tidak pas dengan karakter saya yang tipenya feeling. Gitu. Akhirnya kemudian saya ubah bisnis modelnya yang semula itu menjadi kapal besar saya jadi skoci. Yang awal itu jadi bisnis inti, jadi bisnis sampingan. Maka ketika kemudian saya shifting, maka saya memilih bisnis inti saya, atau core bisnis saya, atau kapal besar saya yang sesuai dengan DNA saya sebagai tipe pilih. Cara shiftingnya kayak begitu. Jadi kalau bahasa hijrahnya begini, hijrah itu bukan berarti kita menjadi orang lain. Hijrah itu, shifting itu kita menjadi diri kita sendiri, namun dalam versi yang lebih baik. Jadi kalau semula versi kita versinya 1.0 gitu, naik jadi 4.0 gitu. Naik kemudian menjadi 2.0, itu versi lebih baik. Nah justru ketika kemudian seseorang itu merasa katakanlah gagal memahami dirinya sejak awal, ketika mereka mengenal Steven, kemudian tes Steven, itu memudahkan seseorang itu untuk segera shifting. Kalau memang dia keliru profesinya, maka itulah saat tempat bagi dia untuk tobat profesi dan kemudian menemukan jalan kembali dia sesuai dengan genetikanya dia, sesuai dengan potensi terhebatnya dia. Itu jawaban dari saya. Jadi tidak ada kata terlambat bagi seseorang itu untuk kemudian memulai hari-hari barunya sesuai dengan karakteristik kehebatan dirinya. Iya, baik. Terima kasih, Ustadz. Oke, sama-sama. Ya, Ustadz, ini ada yang bertanya dari Dimas Muhammad Yusron. Assalamualaikum Ustadz, apakah potensi diri bisa diraih melalui suatu keadaan Ustadz? Ya, bisa saja seseorang itu kemudian menemukan potensi dirinya dengan peristiwa, dengan keadaan. Cuma bedanya, ya seperti yang saya pernah alami itu, stupid cost-nya gede banget. Kalau tes Steven kan cuma Rp500.000 ya gitu loh. Saya waktu itu tes Steven cuma 250.000 per orangnya waktu sekitar 5 tahun yang lalu gitu. Terus ketika kemudian saya tes Steven, kemudian saya memahami DNA bisnis saya, akhirnya kemudian saya merasa ini informasi yang saya butuhkan. Ketika itu promotor datang, saya bayar 2 kali lipat. Kenapa? Karena ini informasi yang saya butuhkan, sehingga akhirnya kemudian saya tidak selalu berada pada situasi yang nggak pernah berujung. Bedanya begitu. Bisa saja kita menemukan potensi diri kita dengan mudah,
dengan keadaan tadi, cuma memang jalurnya menjadi sangat panjang banget. Stupid cost-nya, ongkos belajarnya gede banget gitu. Tapi kalau dengan menggunakan konsep ini, justru malah ini menjadi shortcut-nya, ini menjadi jalan yang paling mudah, jalan yang paling cepat, jalan yang paling menyenangkan gitu bagi seseorang itu untuk memahami karakter diri. Oke, itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Ustadz. Sesi tanya jawab sudah selesai. Jazakumullah khairan kepada audit yang sudah bertanya dan juga sudah dapat menghadiri kajian pada sore ini. Sesi selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk setiap peserta diharapkan menyalakan kameranya. Ayo teman-teman dinyalakan supaya mempercepat waktunya. Gitu. Wah, terima kasih yang sudah open cam. Baik teman-teman, saya sharing ke teman-teman nomor kontak saya ya. Jadi kalau emang ada dari teman-teman yang ingin hubungan dengan saya atau chatting atau telepon langsung dengan saya dan ingin konsultasi atau bahkan tes tikin atau ingin mendapatkan sesi coaching langsung dengan saya, mungkin bisa langsung hubungi saya ya. Nomornya sudah saya sharing di chatroom. Oke teman-teman, saya mulai ini ya, foto. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Sesi selanjutnya, sesi penutupan. Tibalah kita penghujung acara. Semoga apa yang sudah disampaikan kepada kalian sore ini kita dapat mengambil manfaatnya dan berguna di kemudian hari. Saya Muhammad Rizky Revanza selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan dari saya dimohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Reza Rizky, apakah ada link evaluasi untuk closing tiket? Untuk closing tiket ada ya, nanti saya share dulu di kolom chat. Terima kasih Ustadz, terima kasih semua. Sama-sama semua teman-teman. Iya, sudah saya kirimkan ya di kolom chat bagi yang ingin mengisi closing tiket ataupun ingin mengklaim sertifikat bisa mengisi form Google berikut. Terima kasih. Jika teman-teman sudah mengisi Google Docs-nya dan ingin mengklaim sertifikat dan memberikan saran, kritik maupun pesan-pesan, teman-teman dapat tinggalkan Zoom ini. Terima kasih.
ya. Kalau seandainya mau coaching. Ini ya via WA dulu aja. Nah, permasalahannya itu HP saya kan rusak, jadi nggak bisa nambah kontak. Oh gitu ya. Yang penting di save nomor saya dulu aja. Nanti bisa SMS itu, nanti bisa saya telepon. Oke. Saya simpan ya. Ya, disimpan dulu aja nomor kontak saya. Baik teman-teman, saya izin pamit ya teman-teman. Ya baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas kesempatannya. Syukron, jazakallah. Sama-sama. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Pak Ustadz, berkenan silakan sudah bisa live Zoom ini. Nggak ada tombol live-nya, pokoknya ada. Live ganti Kak. Oh, Cal. Oi, kenapa? Ini hostnya siapa Kak? Ada anak MT, kenapa? Kagak. Jelas. Yaudah. Yaudah lu bisa live buku baik, tenang aja baik. Udah selesai kok.